Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahagia, tetap ceria dan semangat menjalani hari-harinya. Jadi, by the way, maaf ya, ini di rumah aku ada kucing. Jadi agak berisik, ada suara-suara kucing gitu. Mohon dimaklum. Jadi teman-teman, hari ini aku mau bercerita tentang cerita yang menginspirasi banget, yang menurut aku ini bagus kalau kita mendalami cerita ini dan kita ambil hikmahnya. Insya Allah jangan lupa diamalin juga hikmahnya. Dan langsung aja kita ke cerita. Jadi kisah inspirasi ini tentang kehidupan seorang kakek yang hidup sederhana menjadi orang kampung yang bersahaja. Jadi suatu ketika si kakek ini mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah yang berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Jadi dia nemu di depan rumahnya tuh ada pohon pepaya, walaupun cuma beberapa tapi udah bisa dipetik gitu. Terus besoknya waktu si kakek ini mau memetik buah lagi, si buahnya tuh hilang, dicuri sama orang. Kan emang udah buahnya tuh udah kayak tinggal dipetik gitu. Jadi malah dipetiknya besok. Ujung-ujungnya ada yang ngambil kan tuh buah pepaya, buahnya tuh. Akhirnya si buah pepayanya itu dicuri sama orang. Si kakek mau ngambil gak jadi karena buahnya udah gak ada. Si kakek ini tuh sedih ya. Ya iyalah, udah didamba-dambain gitu mau makan itu pepaya malah gak ada. Akhirnya si kakeknya ini sedih, dan terus istrinya tuh heran gitu karena lihat si kakek yang cuman gara-gara pepaya dia jadi murung gini gitu, pirage pepaya gitu kayak ayah deui gitu, manekot sedih gitu ya. Heran istrinya tuh kenapa jadi tiba-tiba sedih banget gitu karena gara-gara pepayanya dicuri orang. Tetapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Kita udah mikir dong, udah didambain itu pepaya, malah ada yang nyuri, sialan gitu. Ternyata pikiran si kakek ini sedihnya bukan karena itu teman-teman, tapi si kakek ini tuh sedih karena dia kasihan sama si pencuri itu. Dia nyuri harus nunggu waktu malam hari, bahkan dalam keadaan gelap, dingin, terus takut juga gak sih itu malam-malam gitu biar gak ada yang tahu orang. Terus dia nyuri pepaya itu dengan susah payah, gelap gak kelihatan gitu. Kayak kasihan banget gitu kata si kakeknya tuh gitu. Bukan karena dia pengen banget pepayanya, tapi karena kasihan sama si pencurinya ini, susah payah banget gitu dia mau nyuri buah pepaya ini gitu. Nah besoknya si kakek ini sengaja minjem tangga untuk ditaruh di bawah pohon supaya memudahkan kalau ada pencuri itu datang lagi. Gila gak sih, ada pencuri tapi malah dipermudah jalannya. Yang harusnya dia manjat susah payah malam hari gelap gitu, ini disediain tangga di bawah pohon pepaya itu supaya si pencuri itu gampang ngambilnya gitu. Masya Allah, gila, Masya Allah. Namun pada esok hari ternyata si kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Jadi pas keesokannya setelah dia nyimpen tangga di situ, si kakek ini masih lihat buah pepayanya itu masih ada gitu. Kok gak dicuri ya? Dan si tangga yang dia simpan di bawah pohon itu gak bergeser sedikit pun, gak ada yang berubah gitu tempatnya. Si kakek ini sabar dan berharap si pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Ini pencuri yang ditunggu-tunggu. Aneh banget. Namun di hari berikutnya juga tetap sama. Buah pepaya itu masih ada di tempatnya dan gak ada yang nyuri lagi. Pada sore hari ada yang bertamu ke rumah kakek ini dan dia menentang beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit,
Pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku bahwa dia yang telah mencuri pepayanya. Sebenarnya pada malam berikutnya dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Dari semenjak itu dia bertekad untuk tidak mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya. Pepayanya dia beli sendiri di pasar. Wih, keren banget, Masya Allah. Jadi intinya nih, si kakek itu kan ada lihat di depan rumahnya tuh pohon pepayanya itu udah pada ada yang bisa dipetik gitu. Pepayanya tuh udah bisa dipetik, tapi kakek ini nggak langsung metik. Nah besoknya dia mau metik pepaya ini, ternyata udah nggak ada, udah ada yang nyuri gitu. Akhirnya si kakek ini tuh sedih, terus ditanya kenapa sedih gitu sama istrinya, padahal kan cuma pepaya, nanti juga ada lagi. Ternyata sedihnya bukan karena pepayanya dicuri, tapi karena dia kasihan sama pencurinya. Kalau pencurinya itu harus bersusah payah, dia harus nunggu malam hari buat ngambil pepaya itu supaya nggak ketahuan sama orang. Terus kasihan juga gitu, pencurinya mau ngambil pepayanya itu harus manjat, terus dalam keadaan gelap, dalam keadaan susah gitu. Kakek ini tuh sedih banget, dan akhirnya dia tuh besoknya tuh pinjam tangga, dan tangganya tuh disimpan di bawah pohon pepaya itu supaya memudahkan si pencuri dalam mengambil pepayanya. Masya Allah kan, di situ dia berbuat baik. Terus tapi nggak ada datang lagi tuh si pencuri. Besoknya juga sama aja nggak datang lagi. Nah sorenya si pencuri ini datang ke rumah si kakek bawa buah pepaya yang gede-gede gitu kan. Terus akhirnya waktu mau pulang dia tuh jujur ke si kakeknya kalau ternyata dia yang ngambil pepayanya waktu itu. Dan sebenarnya hari-hari berikutnya juga dia mau ngambil lagi pepaya, cuman karena dia lihat ada tangga di bawah pohon itu, ya dia tuh langsung tersentuh gitu. Masya Allah baik banget gitu kakek ini ngebiarin pepayanya diambil gitu. Dan di situ dia sadar dia nggak akan mencuri lagi gitu. Dia udah bertekad dia nggak mau mencuri lagi. Terus dia ngembaliin pepayanya karena ngerasa bersalah. Dia beli sendiri pepayanya di pasar dan ngasih ke si kakeknya. Wih, Masya Allah keren banget ceritanya kan. Jadi kayak kita melakukan suatu perbuatan yang baik itu nggak harus dengan menunjukkan kita berbuat baik gitu. Kadang yang menurut kita dia mau ngelakuin hal buruk padahal dia mau nyelamatin kita, itu kadang banyak terjadi kan. Jadi jangan pernah menganggap buruk seseorang, terus jangan pernah berprasangka buruk sama seseorang juga. Teruslah berbuat baik karena kebaikan itu akan datang kepada kita juga kayak gitu. Nah teman-teman, jadi itu dia kisah seorang kakek dan pencuri pepaya. Masya Allah ceritanya keren banget. Semoga kalian bisa termotivasi dan terinspirasi dari cerita ini untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin. Sehat selalu, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.